Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman wa akramana bi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tudkhiluna ilal jinan wa tunjina minan niran. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal jan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa radiyallahu an syekhina wa qudwatina al-qutbil maqhum bil Abbas Ahmad Ahmad Tijani. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral asatidz al-ulama wa jami'al akhwan an-nujaba, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan yang berbahagia, para shaimin yang mudah-mudahan senantiasa dan selalu dilindungi, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah taala al-faslu tsani, masuk ke dalam pembahasan pada pasal yang kedua, ta'riqut tariqati wa asluha, definisi tariqah dan dasarnya, asasnya. Apa yang dimaksud dengan tariqah itu? Makna tariqah, definisi tariqah itu apa? Apa dasarnya? Apa dasarnya dari kitab dan sunnah? Jadi tariqah secara bahasa jalan sama dengan sabil, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma tariqatu fi silahi ilmil ubudiyyati wat tazkiyati. Adapun tariqah, atau kalau bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya tarekat, dalam istilah ilmu ubudiyah dan ilmu tazkiyah, atau yang masyhur ilmu tasawuf. Nah, mereka sudah dibahas. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu ubudiyah, ilmu penghambaan diri kepada Allah, ataupun juga ilmu tazkiyah, ilmu tazkiyatun nafsi, ilmu tata cara membersihkan, menyucikan jiwa. Nah, dalam istilah ilmu ubudiyah dan ilmu tazkiyah atau ilmu tasawuf, tariqah itu adalah qurbatun, fahiya qurbatun minan nawafili yalzamu has-saliku ala nafsihi ta'abbudan. Tariqah adalah sebuah pendekatan diri dari ibadah-ibadah sunnah, nawafil. Pokoknya nawafil apa saja bentuknya ibadah sunnah, bisa puasa, bisa zikir, ataupun yang pokoknya ibadah sunnah. Yalzamu has-salik, yang mana seorang salik melazimi ibadah sunnah tersebut, melazimkan ibadah sunnah tersebut atas dirinya, ta'abudan, dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'abud, seperti kita tariqah, dalam tariqah Tijaniyah, makanya niat ketika kita berzikir, kita melazimi zikir itu dengan niat ta'abud, nawaitu ta'abud. Ada niat ta'abudnya kita, nawaitu ta'abud tagaruban Allah taala bi ada'il wirdil lazim sabahan atau masaan, ataupun bi ada'il wirdil wazifah. Nah, itu ada niat ta'abud. Jadi kita melazimi satu zikir tertentu dalam rangka menghambakan diri kepada Allah. Itulah tariqah. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dari ibadah nawafil, ibadah sunnah, yang dilazimi oleh seorang salik. Salik itu nama lain dari fakir, murid. Dalam tariqah itu ada namanya salik, orang yang berjalan menuju Allah, ataupun dengan istilah fakir, orang yang selalu butuh kepada Allah SWT, ataupun murid, orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi yang dilazimi ibadah-ibadah sunnah yang dilazimi oleh seorang salik,
yang dilazimkan oleh seorang salib atas dirinya, dia melazimkan atas dirinya sebagai bentuk ibadah. Wahia mustanbatatun minal kitab was sunnah. Dan thariqah itu juga bersumber dari kitab dan sunnah. Disimpulkan mustanbah, para ulama, para ulia menyimpulkan dari kitab dan sunnah, juga ada dasarnya dari kitab dan sunnah, tidak sembarang. Ini thariqah itu berdasarkan kitab dan sunnah. Amal kitab. Pertama dalil dari kitab. Qaulu ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bermujahadah, orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, mujahadah untuk mendekatkan diri, di jalan kami, sungguh akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Subulana, akan ditunjukkan oleh Allah SWT jalan kami, akan dibuka oleh Allah SWT jalan menuju Allah akan dibuka, tetapi harus mujahadah dulu, berjuang dulu, berusaha dulu. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah itu sungguh bersama orang-orang muhsin, orang-orang yang sudah sampai kepada makam ihsan. Sungguhnya sungguh bersama orang-orang yang sudah sampai pada makam ihsan, yang selalu berbuat taat, selalu berbuat baik kepada Allah SWT. Muhsinin maksudnya itu yang sudah mencapai makam ihsan. Di situ ada kata-kata subulana, jalan kami. Akan ditunjukkan oleh Allah SWT pada thariqahnya, jalannya. Ini dalil dari Quran tentang thariqah. Wa qala ta'ala, dalam ayat lain Allah berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun." Dan ikutilah jalan sabil, jalannya orang yang telah kembali kepadaku. Orang yang telah kembali kepadaku ini orang yang sudah mengerti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini para aulia, orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Ikuti jalan orang tersebut. Tsumma ilayya marji'ukum, kemudian hanya kepadaku tempat kembali kalian. Kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu fa'unabbiukum, akan kuberitahukan kepada kalian apa yang kalian perbuat ketika di dunia. Nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan amal ibadah kita, nanti akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, ini amalmu dulu ketika hidup di dunia, mulai dari balik sampai mati, dibuka lagi oleh Allah SWT. Jam sekian, menit sekian, di tempat ini engkau melakukan ini. Ini pokoknya ada semua, lengkap, waktu-waktunya semuanya lengkap. Yang apa yang kita perbuat, setiap pergerakan kita itu senantiasa dipantau oleh Allah SWT dan direkam oleh Allah SWT. Semuanya ada catatannya. Dan nanti ketika kita kembali menghadap Allah SWT akan dibuka kembali oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil dari kitab. Wa qala ta'ala, dalam ayat lain Allah juga berfirman masih seputar dalil thariqah ini. Tadi wattabi' sabilah, ikuti jalan sabil, jalan. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Ini surat Muzammil ayat 19. Sesungguhnya ini adalah sebuah tadhkirah, peringatan. Maka barang siapa yang ingin mengambil jalan menuju Tuhannya, paman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila, maka barang siapa ingin mengambil jalan menuju Tuhannya, ini thariqah, jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabila ini jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman dalam ayat lain, dalam surah Al-An'am ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadha sirati mustaqimah fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa ini, wa anna hadha, dan bahwa ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'u as-subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain.
Jalan-jalan yang lain fatafarraqa bikum, sehingga kalian akan bercerai-berai an sabilihi, dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum, begitulah wasakum, Allah telah memberikan wasiat kepada kalian agar kalian bertakwa, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ini jalanku yang lurus, jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah, sahabatnya, para tabi'in, para aulia. Itu jalannya Rasulullah, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang kita minta setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kita salat kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, anugerah kepada mereka. Siapa orang-orang yang telah diberikan anugerah, nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam ayat lain dijelaskan, yaitu alladzi an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dalam ayat lain dijelaskan bahwasanya orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelezatan ibadah, kenikmatan hidup adalah para nabi, para syuhada, para aulia, para solihin. Itulah orang-orang. Jalan mereka lah yang kita diperintahkan oleh Allah untuk kita ikuti. Untuk kita ikuti. Itu yang disebut dengan siratul mustaqim, jalannya yang lurus. La'allakum, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita mengikuti jalan mereka, maka kita akan dijadikan oleh Allah SWT sebagai orang yang bertakwa. Salah satu hal juga yang bisa menjadikan kita bertakwa adalah puasa ini. Puasa ini adalah jalannya para nabi, jalannya para aulia, jalannya para syuhada salihin adalah berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah SWT, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Wa tariqu was-sabilu was-siratu bima'nan. Dalam ayat tadi kan ada penjelasan tentang kata-kata sabil, jalan, juga sirat. Jadi tariq, sabil, sirat itu sama artinya jalan. Sama artinya jalan. Tariq, sabil, sirat. Bimakna, satu makna itu. Artinya jalan. Fasammal ma'murat wal manhiyat as-sabiqata siratan mustaqiman. Allah menamakan dalam ayatnya tersebut perintah-perintah, larangan-larangan yang telah lalu, yang telah diperintahkan, yang telah dilarang oleh Allah SWT. Allah sebut dengan siratan mustaqiman, jalan yang lurus. Fa'amara bitibai, lalu Allah perintahkan untuk mengikuti jalan tersebut. Ini mengikuti perintah Allah, kemudian menjauhi larangan Allah. Wanaha anitiba'is subuli allati tufarriqu bil abadi anis siratil mustaqim wa huwa siratul ubudiyah. Dan Allah melarang mengikuti jalan-jalan subul, banyak jalan yang bisa memisahkan hamba dari jalan yang lurus. Jadi Allah melarang mengikuti jalan-jalan yang bisa memisahkan hamba dari jalan yang lurus. Yaitu jalan yang lurus, yaitu jalan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja jalannya? Jalan yang membuat orang itu lalai dari Allah dan lalai mengingat Allah, tidak mau menghambakan diri kepada Allah, berarti itulah jalan-jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu yang kita minta setiap hari kita, supaya ditunjukkan oleh Allah SWT jalan yang lurus. Bisa istiqomah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah SWT, jalan yang ditempuh oleh para nabi, para syuhada, para sholihin. Wal jam'u bainat tiba'is sirat bil ifrat, dan mengumpulkan antara mengikuti jalan dengan mufrad, pakai sirat, antara mengikuti as-sirat, jalan dengan mufrad. Wa baina qauli ta'ala, dan antara firman Allah Ta'ala, lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan pada mereka jalan-jalan kami. Pakainya jamak, bil jamak, dengan jamak. Sedangkan sirat itu ihdina, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, pakainya sirat, pakai mufrad. Pada ayat sebelumnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, pakainya jamak, jalan-jalan kami.
Artinya ini dikumpulkan antara kata pertama, Allah menganjurkan kita, merintahkan untuk mengikuti jalannya pakai siwatnya pakai mufrad, satu jalan. Kemudian yang sebelumnya pakai banyak jalan, ya. Nah, jalan. Nah, bagaimana cara mengumpulkan ini? Huwa anna turuqa katsiratun kulluha ala tariqin wahidin mustaqim. Nah, itu menunjukkan bahwa jalan menuju Allah itu banyak. At-turuq, jalan menuju Allah itu banyak. Semuanya tariqin, berada dalam satu jalan, dalam sirat mustaqim semuanya. Semuanya berada dalam sirat mustaqim, satu jalan. Tetapi caranya berbeda-beda. Jalannya itu ada dengan jalan puasa, ada dengan jalan zikir, ada dengan jalan khalwat. Nah, pokoknya jalannya macam-macam. Makanya dalam setiap tariqah kan amalannya berbeda-beda. Tata cara ta'abbudnya juga berbeda-beda. Itu maksudnya. Tetapi satu jalan, tujuannya satu, caranya saja berbeda-beda. Sehingga muncullah banyak tariqah itu. Dalam sebuah hadis kan juga disebutkan bahwasanya kalau tidak salah riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah mengatakan bahwa dalam umatku itu ada 360 tariqah. 360 tariqah. Barang siapa berpegang teguh pada salah satu dari ke-360 itu akan selamat dia, najah, selamat dia. Kalau kita di Indonesia ini sebagaimana yang sudah diakui oleh NU itu ada kurang lebih 40 lebih tariqah yang mu'tabarah itu, yang sudah benar-benar sesuai dengan syariat yang diakui di Indonesia ini, termasuk di dalamnya tariqah Tijaniyah. Itu ada 40 lebih tariqah. Jadi kalau dikumpulkan semuanya, itu kata Rasulullah tadi, ada 360, semuanya baik, sama-sama menunjukkan kepada siratul mustaqim itu. Cuman mungkin ada tata cara yang berbeda-beda dalam suluknya, dalam suluk. Nah, jadi jalan-jalannya itu banyak, jalan menuju Allah itu banyak, tetapi berada dalam satu sirat mustaqim, satu jalan. Kama qala Ibnul Qayyim ala fi Tariqil Hijrah, sebagaimana sudah disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Tariqil Hijratain. Ibnul Qayyim juga sudah menulis tentang dalam kitabnya Tariqil Hijratain, bahwasanya jalan untuk menuju Allah itu banyak, tetapi tetap satu, misinya satu, cuman caranya saja berbeda-beda sehingga memunculkan banyak tariqah. Nah, itu yang disebut dengan makna dari tariqah, ya. Nah, sedangkan menurut salah seorang masyayikh dari tariqah Tijaniyah, al-muhaddis al-imam al-hafidh Syekh Muhammad al-Hafidh, Syekh Muhammad al-Hafidh, beliau mengatakan dalam sebuah makalahnya, at-tariqu zikrun wa mudzakaratun wa akhlaqun. Tariqah itu mencakup 3 hal, kata beliau. Zikir, mudzakarah, ngaji, akhlak. Itu intinya. Itu yang diajarkan dalam tariqah itu, zikir pertama, zikir. Kemudian tidak hanya cukup zikir, ngaji, mudzakarah, harus saling mengingatkan. Makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk supaya wazifah jamaah itu bukan hanya untuk berzikir, saling setelah zikir itu bisa mudzakarah, saling bertanya, mungkin ada yang tidak dipahami, mungkin ada yang kurang, itu saling mudzakarah, mudzakarah. Setiap wazifah itu diantara faedah kita berkumpul wazifah, kumpul hailalah, supaya ada mudzakarah di situ. Ada mudzakarah, karena inti dari tariqah itu zikir, mudzakarah, saling mengingatkan, saling berbagi ilmu, kemudian akhlak. Ini yang terpenting, ini akhlak, adab, akhlak. Kita harus praktekkan akhlaknya Rasulullah, akhlaknya guru kita Syekh Ahmad Tijani harus ada dalam diri kita, berusaha untuk kita menirunya. Itulah inti dari tariqah itu. At-tariq zikrun wa mudzakaratun wa akhlaqun. Nah, sedangkan guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an dalam kitab Ar-Raudhul Muhib Al-Fani, anak kutip dari kitab Ar-Raudhul Muhib Al-Fani yang ditulis oleh salah seorang murid dan khalifahnya Syekh Muhammad Al-Mishri Al-Hasani Tijani radhiyallahu an. Beliau dalam kitab itu beliau menyebutkan salah satu makalah guru kita Syekh Ahmad Tijani, yaqulu sayyiduna Syekh radhiyallahu an, guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an berkata,
wa ulumut tariqah hiya kullu ilmin yad'u ila silahil abdi min huzuzihi wa syahawatihi. Ilmu tariqah itu apa? Ilmu tariqah itu kata Syekh Ahmad Tijani adalah ilmu, setiap ilmu yang mengajak setiap ilmu yang mengajak hamba untuk terlepas dari keinginan-keinginan syahwatnya. Jadi ilmu yang mengajak hamba supaya terlepas dari keinginan-keinginan syahwatnya yang bisa melalaikan dia dari Allah. Wa tubrihi min musyahadati haulihi wa quwwatihi wa mubahadatihi an kulli ma yaqdi bi jalbil maslaha li nafsihi wa daf'il madarra anha bi iwanihi ila janibil haq subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu tasawuf, ilmu tariqah itu ada ilmu yang melepaskan seorang hamba, membebaskan hamba dari menyaksikan kekuatan dirinya, menyaksikan kekuatan di dirinya. Jangan sampai ketika dia melakukan ibadah merasa dirinya yang melakukan. Jadi itu yang yang diajarkan dalam ilmu tariqah itu. Bagaimana supaya hamba itu bisa melepaskan dari menyaksikan haul kekuatan dirinya dan menjauhkan dirinya dari segala perkara yang menuntut untuk mendatangkan maslahat untuk dirinya. Jadi menjauhnya dia hamba, ilmu yang mengajak hamba itu agar dia menjauhkan dirinya dari perkara yang menuntut mendatangkan kemaslahatan untuk dirinya dan menolak mudarat dari dirinya dengan bernaungnya dia, dengan bersandarnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia harus merasa ilmu tariqah itu ilmu yang membimbing seorang hamba sehingga dia itu meyakini dengan hatinya bahwasanya dia tidak punya kekuatan dan bahwasanya kemaslahatan dan mudarat itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya digerakkan oleh Allah SWT, tidak bisa apa-apa, Wal ilmu bi kulli ma yad'u ila wuqufil 'abdi ma'allah fi samimit tauhid wa khurujihi 'anil ghair wal ghairiyah. Ilman wa amalan wa halan wa takhalluqan. Dan ilmu tariqah itu adalah ilmu yang mengajak mengajak seorang hamba untuk senantiasa berdiri bersama Allah dalam tauhid yang murni. Ilmu tariqah adalah ilmu yang mengajak hamba untuk mentauhidkan Allah dengan tauhid yang murni dan keluarnya hamba dari selain Allah. Jangan sampai dia mencampurkan selain Allah ke dalam dirinya. Bahwasanya dia harus meyakini bahwasanya semua keadaannya, perilakunya semuanya Allah yang menentukan. Itu yang disebut dengan tauhid yang murni. Ilmu, baik dari ilmunya, amalnya, keadaannya dan akhlaknya, semua dia harus merasakan dalam hatinya bahwasanya ilmunya dari Allah. Amalnya itu Allah yang ngatur, dan keadaannya, akhlaknya dia bisa berakhlak baik, itu adalah minnah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ilmu tariqah, kata Syekh Ahmad Tijani. Warusuh fi maqamir ridha wat taslim wal gharq fi bahri tafwid wal islam. Yang penting juga terakhir ini harus ilmu yang mengajarkan untuk supaya hamba itu mendalam dalam makam ridha. Bisa sampai makam ridho, nerima apapun yang ditentukan oleh Allah, nerima, alhamdulillah terus, makam ridho, tidak pernah komplain, tidak pernah protes, ridho saja, apapun keadaannya dia tetap ridho. Wat taslim, dan berserah diri, walad, dan tenggelam dalam fi bahri tafwid wal istislam, tenggelam dalam lautan pasrah, menyerahkan diri kepada Allah dan pasrah, terserah Allah menentukan, mau menentukan apa yang ditentukan Allah, itulah yang dia terima, sehingga akan menjadi seperti yang dikatakan oleh salah seorang waliyah, Rabi'ah Adawiyah, bahwasanya dia beribadah itu hanya untuk Allah SWT, bukan untuk surga, bukan untuk neraka. Seandainya Allah masukkan dia ke neraka pun tidak apa-apa, yang penting Allah ridho.
Yang penting Allah ridho. Nah, itu sudah sampai seperti itu, sudah pasrah dia. Mau masuk neraka, masuk surga, sudah terserah sudah. Yang penting di urusan dia menghambakan diri kepada Allah, nyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu memang tidak gampang, memang butuh proses. Prosesnya kita berzikir terus, berzikir istiqomah. Nah, untuk sampai seperti itu. Sehingga ibadahnya itu tidak mengharap upah sama sekali, tidak mengharap imbalan apapun. Pokoknya yang diharap ridho Allah. Yang penting Allah ridho, itu saja. Nah, inilah yang diajarkan dalam ilmu thariqah ini. Ini kata guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Dzukira 'anil arif billah Sayyidi Abdurrahman bin Muhammad Al-Fasi radhiyallahu anhu. Telah disebutkan dari seorang arif billah Sayyidi Abdurrahman bin Muhammad Al-Fasi radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya ini masih seputar thariqah, ilmu thariqah. Dia berkata, li rajulin min ashabi ba'dil awliya min ahli asrihi. Beliau berkata kepada seseorang dari muridnya sebagian wali yang ada di zamannya. Waqad ra'au yukhalitul fuqara. Dia melihat orang tersebut, murid salah seorang wali itu bergaul dengan para ahli fuqara, para orang-orang fuqara. Fuqara itu istilah ahli-ahli thariqah, bergaul dengan ahli thariqah. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Fasi ini bertanya, Mada ya'murukum bihi syekhukum? Wahai fulan, apa yang diperintahkan gurumu padamu? Jawab si murid tadi, faqala bisabiha wallawiha. Guruku memerintahkan sabiha wallawiha. Nah, beliau mengartikan sabiha di situ. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Arabi As-Sa'i dalam kitabnya juga, kitab Buya. Yang maksud dengan sabiha wallawiha, sabiha itu guruku memerintahkan dua hal. Berzikir, memperbanyak zikir, walawiyah dan bangun malam, beribadah di malam hari. Jadi zikir dan bangun malam. Maka lalu kemudian Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Fasi berkata kepada murid itu, laisat hadhihi at-tariqah, hadhihi tariq bisabiha wala billawiha. Wa innama hiya bil mukhalatah. Khalid al-jazma tujzam. Tajzam. Khalid al-jazma tajzam. Thariqah ini bukan hanya sekedar wiritan dan bangun malam ibadah sholat sunnah saja, kata beliau itu. Nah, tetapi thariqah ini, kata Syekh Abdurrahman Muhammad Al-Fasi, thariqah ini hiya bil mukhalatah. Wa innama hiya bil mukhalatah. Thariqah harus dengan bergaul dengan orang-orang soleh. Tidak hanya zikir dan ibadah bangun malam saja. Wa innama hiya bil mukhalatah. Thariqah itu adalah dengan bergaul. Khalatil jazma tajzam. Bergaullah kamu dengan orang yang terkena penyakit kusta. Kamu pun akan menjadi kusta juga. Kalau kita bergaul dengan orang kena penyakit kusta, tertular kita jadi penyakit kusta. Begitu juga kalau kita bergaul dengan orang soleh, ngumpul dengan para ulama, para aulia, maka kita pun akan ketularan kesolehannya. Nah, ini diantara juga dalam thariqah kita dikumpulkan, disuruh untuk ngumpul ketika wazifah, tidak hanya zikiran di rumah saja, tidak hanya zikiran di rumah, ibadah bangun malam di rumah, tapi juga disuruh ngumpul wazifah jamaah, hailalah jamaah, karena sudah dipastikan orang-orang yang berzikir itu orang-orang soleh, orang-orang yang hailah insyaallah orang-orang soleh semua, biar kita ketularan kesolehan mereka juga, sama-sama memberikan madat setruman. Akan menambah semangat kita dalam ibadah, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu karena memang thariqah laisa billawiha wasabiha. Innama hiya bil mukhalatah, harus gaul, harus bergaul. Itu diantara ajaran thariqah.